Pancasila, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan zaman. Nah, kita mulai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tentunya kita harus tahu apa arti ideologi itu. Ideologi berasal dari kata ide. Ide itu sama dengan gagasan, pendapat, buah pikiran. Nah, itu namanya ide. Ideologi berarti sama dengan kumpulan ide, gagasan. Ada gagasan-gagasan, ada pikiran, buah pikiran, ada ide-ide, ada pendapat-pendapat. Itu disebut ideologi. Nah, kita lihat jenis ideologi. Ada jenis ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Selanjutnya kita bedakan apa arti ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Perbedaan-perbedaan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Kalian bisa lihat ideologi terbuka, cirinya sistem pemikirannya terbuka. Terbuka itu berarti boleh ada pendapat, boleh ditafsirkan sesuai perkembangan zaman. Itu arti dari terbuka. Yang kedua, ideologi terbuka cirinya diambil dari budaya sendiri, bukan dari budaya negara lain atau bangsa lain. Yang ketiga, ciri ideologi terbuka adalah hasil dari musyawarah warga sendiri. Dan keempat, dibuat oleh masyarakatnya sendiri, bukan dibuat oleh atau produk atau hasil karya negara atau bangsa lain. Sedangkan ideologi tertutup cirinya sistem pemikirannya tertutup, tidak boleh dikritik, tidak boleh diberi saran, bahkan tidak sesuai dengan zamannya. Yang kedua, cirinya diambil dari budaya luar, bahkan ideologinya atau pikirannya atau gagasannya tidak sesuai dengan budaya bangsa sendiri. Yang ketiga, berdasarkan keyakinan seseorang atau kelompok, bukan dari keyakinan bangsanya sendiri. Yang terakhir, ciri ideologi tertutup dibuat oleh penguasa, bukan rakyatnya yang mengharapkan, tapi dipaksakan oleh penguasa yang sedang memimpin. Kita lanjutkan. Ini ada contoh-contoh keterbukaan Pancasila. Pancasila itu ideologi terbuka. Ide terbuka artinya ideologi yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, itu ideologi terbuka. Jadi bukan ketinggalan zaman, tapi sesuai dengan perkembangan zaman. Bisa diartikan, ditafsirkan sesuai dengan zamannya. Pancasila ideologi terbuka. Contohnya dalam bidang apa saja? Bukti kalau ideologi Pancasila adalah terbuka. Contoh dalam bidang politik, ada dalam bidang pendidikan, ada dalam bidang hukum, bidang kebudayaan, bahkan di bidang Hankam. Hankam adalah singkatan dari pertahanan dan keamanan. Mari kita lihat satu persatu. Contoh Pancasila, ideologi yang terbuka dalam bidang politik. Nah, ini dalam bidang politik. Dalam bidang politik, Pancasila tidak dibuat oleh penguasa, tapi oleh masyarakatnya sendiri. Nah, contoh ada pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, pemilihan RT, bahkan sampai pemilihan presiden. Yang menentukan adalah masyarakat sendiri, bukan dipilih oleh kelompok lain atau oleh bangsa lain atau oleh negara lain. Nah, ini Pancasila.
dan juga pemilihannya bukan berdasarkan keturunan, beda dengan kerajaan. Yang jadi raja setelah rajanya meninggal adalah keturunan raja. Kalau di Indonesia berdasarkan Pancasila enggak, presidennya sudah selesai masa jabatan, maka yang memilih selanjutnya adalah rakyatnya sendiri, masyarakat Indonesia sendiri. Nah, ini contoh keterbukaan Pancasila dalam bidang politik. Ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Nah, ini contohnya ada pemilu, pemilihan umum. Pancasila tidak dibuat oleh penguasa tapi oleh masyarakatnya. Kita lanjutkan dalam bidang pendidikan. Apa bukti Pancasila bersifat terbuka dalam bidang pendidikan? Nah, dalam bidang pendidikan, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia, yang penting untuk membangun kepribadian siswa. Nah, ini bukti keterbukaan Pancasila dalam bidang pendidikan. Nah, ternyata Pancasila mengandung nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran yang baik, yang mulia, yang luhur untuk mengembangkan kepribadian siswa. Selanjutnya, dalam bidang hukum, apa keterbukaan Pancasila dalam bidang hukum? Bukti bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka dalam bidang hukum, yaitu Pancasila dijadikan sebagai sumber keadilan. Pancasila merupakan sumber keadilan negara yang berasaskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, menurut Pancasila, hukum harus berdasarkan keadilan. Contoh, pencuri ayam harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Begitu juga koruptor yang mencuri uang yang lebih banyak, mencuri barang yang lebih berharga daripada sekedar ayam, maka juga dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku berdasarkan asas keadilan. Tidak boleh menurut Pancasila pencuri ayam dihukum berat, tetapi pejabat atau orang yang korupsi dihukum lebih ringan karena dia seorang pejabat, maka harus adil. Nah, ini bukti keterbukaan Pancasila dalam bidang hukum. Selanjutnya, keterbukaan Pancasila dalam bidang kebudayaan. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Tentunya masing-masing mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, Pancasila menjaga ikatan manusia dengan Tuhannya dengan melalui upacara adat yang terus terjaga secara turun-temurun. Jadi Pancasila menerima budaya-budaya bangsa Indonesia tanpa membeda-bedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Nah, ini contoh keterbukaan Pancasila dalam bidang budaya.
Selanjutnya dalam bidang Hankam, Han pertahanan, Kam keamanan, disingkat Hankam. Hankam Pancasila dalam bidang Hankam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas-asas yang luhur dalam segala bentuk upaya menjaga keamanan. Nah, ini keterbukaan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, macam-macam ideologi yang ada di dunia ini. Tidak semua bangsa mempunyai ideologi antara satu dengan yang lainnya, ideologinya sama. Tentunya ada bermacam-macam ideologi yang dianut oleh beberapa negara yang ada di dunia. Nah, ini kita ambil contoh ideologi tiga macam ideologi. Ada ideologi liberalisme, ada ideologi sosialisme, ada ideologi Pancasila. Nah, kita bisa bandingkan mana yang lebih baik di antara tiga macam ideologi ini. Kita lihat dari paling kiri, liberalisme. Ini contoh negaranya yang menganut ideologi liberalisme adalah Amerika, Australia, dan beberapa negara lain. Cirinya liberalisme mengutamakan kebebasan. Jadi warganya diberi kebebasan, warga negara yang bersangkutan bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar hukum. Ini ciri liberalisme. Yang kedua, liberalisme cirinya negara tidak mengurusi agama. Jadi warga negara tidak ada urusannya dengan negara. Jadi negara tidak mengurusi masalah agama. Jadi tidak ada, kalau di Indonesia ada departemen atau Kementerian Agama. Tidak ada kementerian yang mengurusi agama. Yang ketiga, ciri liberalisme adalah warganya lebih diutamakan daripada negara. Kepentingan warga lebih dipentingkan daripada kepentingan negara. Sekarang yang sosialisme, yang tengah, cirinya mengurangi kebebasan, jadi tidak bebas karena selalu dikontrol, dikendalikan oleh negara. Tidak bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan keinginan atau kelompoknya sendiri, diatur ketat oleh negara. Yang kedua, bebas tidak beragama. Mau beragama silakan, mau tidak beragama silakan, bahkan tidak percaya Tuhan pun dibolehkan. Ini ciri ideologi sosialisme. Yang ketiga, ciri ideologi sosialisme yaitu kepentingan negara lebih diutamakan daripada warga. Jadi kalau udah urusan negara, maka warga dikalahkan karena lebih dipentingkan untuk urusan negara. Nah, sekarang kita lihat Pancasila, ini Indonesia. Cirinya kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab ini, warga negara Indonesia memiliki kebebasan, tapi tidak bebas mutlak. Kebebasan yang tidak melanggar hukum tentunya, kebebasan yang tidak mengganggu tetangga, kebebasan yang tidak
merugikan orang lain. Nah, itu kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ciri ideologi Pancasila, negara memerhatikan agama. Makanya di Indonesia ada Kementerian Agama, ada kementerian yang mengurusi agama. Nah, ini ciri ideologi Pancasila. Dan warganya semuanya beragama karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia tidak mengakui ideologi tidak percaya Tuhan. Komunis tidak boleh ada di Indonesia, tidak mengakui adanya Tuhan. Maka warga negara Indonesia harus bertuhan yang Maha Esa sesuai sila Pancasila yang pertama. Yang terakhir, ciri ideologi Pancasila adalah kepentingan warga dan negara harus seimbang. Jadi tidak boleh merugikan warga dan juga tidak boleh merugikan negara. Selanjutnya, akhirnya kita berada di akhir pelajaran. Di bagian penutup ini, kalian tentunya untuk lebih meningkatkan pemahaman materi ini, kalian jangan lupa untuk banyak membaca materi tentang hal ini tadi, tentang ideologi di LKS halamannya 6 sampai 8. Silakan dibaca ulang. Jadi nanti biar lebih paham dan mampu untuk menjelaskan masing-masing tentang dinamika Pancasila yang telah kita pelajari tadi. Dan jangan lupa kalian kerjakan tugas individu yang ada linknya di bawah video ini. Dan selamat mengerjakan, sukses selalu. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.